Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Kepiawaian beliau dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sudah sangat dikenal. Bahkan cara beliau dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat dengan gaya yang unik membuat Sunan Kalijaga bisa mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam yang menggunakan pendekatan budaya dalam penyampaiannya, seperti menggunakan gamelan, seni ukir, wayang, seni suara, nyanyian, dan perangkat budaya lain sebagai sarana berdakwah. Sunan Kalijaga dilahirkan dari keluarga bangsawan Tuban. Bapaknya beliau adalah Tumenggung Wilatika yang menjadi Adipati Tuban, sedangkan ibunya adalah Dewi Nawangrum. Riwayat lain menyebutkan bahwa Tumenggung, Dipati Wilatika ini merupakan keturunan dari Runggalawe dari Kerajaan Majapahit. Ia memiliki putra bernama Raden Sahid dan putri bernama Dewi Rasawulan dari perkawinannya dengan Dewi Anggraeni. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 memiliki nama kecil Raden Sahid. Terkait asal-usulnya ada dua pendapat yang berbeda mengenai keturunan Sunan Kalijaga. Dua pendapat tersebut mengatakan bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab dan Jawa asli. Pendapat bahwa Sunan Kalijaga orang Arab, terdapat pada catatan Babat Tuban. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman atau kakek Sunan Kalijaga berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja mempunyai putra yang bernama Arya Wilatika. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Arya Wilatika. H.J. de Graaf membenarkan Babat Tuban dan pandangan Van den Berg bahwa Arya Teja I. Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Rasulullah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Jawa, dari keterangan Darmo Sugito, Trah Kalinjangan, yang disampaikan pada seorang pembantu majalah penyebar semangat Surabaya yang bernama Cantrik Mataram mengatakan bahwa Sunan Kalijaga keturunan Jawa asli. Silsilah keturunan Jawanya yaitu Adipati Ranggalawe, Bupati Tuban, berputra Arya Teja I, Bupati Tuban, berputra Arya Teja II, Bupati Tuban, berputra Arya Teja III, Bupati Tuban, berputra Raden Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, berputra Raden Mas Said, Sunan Kalijaga. Tetapi belum tahu pasti kebenarannya karena tidak ada catatan secara resmi dan lengkap yang menjadi bukti konkret sebagai pedoman. Guru-guru beliau diantaranya, Sunan Bonang Syih Siti Jenar Syih Sutabris Sunan Gunung Jati Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu, sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Makamnya terletak di kompleks pemakaman dengan dinding melingkari area kompleks. Hail Sunan Kalijaga diperingati tiap tahun pada bulan Muharram. Motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani 1. Untuk mengingat mati dan akhirat 2. Untuk mendoakan 3. Untuk mendapatkan keberkahan 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ke makam orang tua. Makam Sunan Kalijaga banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Demak saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di Desa Kadilangu, Demak. Makam Sunan Kalijaga selalu ramai dipadati peziarah, utamanya pada malam Jumat Pon, Pahing, dan Kliwon saat dibukanya pintu tungkup. Selain itu, makam ini juga dibanjiri peziarah pada tanggal 10 Zulhijjah menjelang Idul Adha. Karena saat itu berlangsung upacara penjamasan pusaka kelambi Kiai Gondil dan Kiai Onto Kusumo, keris Kiai Culbuk dan Kiai Sirikan jelang Idul Adha. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Sunan Kalijaga, maka segala hajat pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Sunan Kalijaga diberi kemudahan mencari rezeki, diberi kemudahan dalam mencari ilmu, dan diberi kemudahan dalam memperoleh keturunan anak yang soleh dan solehah. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Demak diantaranya, kerupuk udang tambak, brayo, kerupuk catak, abon lele, koktail belimbing, jambu air, ikan crispy, wingko salem. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Sunan Kalijaga diberi kemudahan mencari rezeki, diberi kemudahan dalam mencari ilmu, dan diberi kemudahan dalam memperoleh keturunan anak yang soleh dan solehah. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Demak diantaranya,
kerupuk udang tambak, brayo, kerupuk catak, abon lele, koktail belimbing, jambu air, ikan crispy, wingko salem. Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa, dan termasuk salah satu dari Wali Songo yang sudah terkenal di Pulau Jawa. Nama Sunan Kudus diambil dari nama daerah tempat di mana beliau menyebarkan agama Islam, yaitu Kudus, yang sekarang menjadi nama sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Grobogan, Pati, Jepara, dan Demak. Sunan Kudus memiliki gelar Waliul Ilmi, artinya, orang yang sangat kuat ilmunya. Beliau menguasai berbagai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, logika, tafsir, dan hadis. Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Said Jafar Sodik Asmat Khan. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Ngudung, Said Usman Haji, dengan Siti Syariah. Lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi, 808 Hijriah. Berdasar catatan naskah-naskah historiografi seperti Babat Tanah Jawi Naskah Derajat, Wali Sana Babadipun Para Wali, Babat Cirebon, Sejarah Hidup Wali Songo, dan Silsilah Sunan Kudus, dapat disimpulkan bahwa tokoh Ja'far Shadiq yang masyhur disebut Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi, yang dimakamkan di Gisikarjo, Palang, Tuban. Sebab, ayahandanya, Usman Haji adalah putra Raja Pandita di Gresik yang bernama Ali Murtado, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas alasan kerabat Sunan Ampel itulah Usman Haji atau Sunan Ngudung dinikahkan dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Guru-guru beliau diantaranya: 1. Sunan Ngudung 2. Sunan Kalijaga 3. Kiai Telingsing 4. Ki Ageng Ngerang Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Makam Sunan Kudus terletak di belakang Masjid Kudus, Kauman, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Hail Sunan Kudus diperingati tiap tahun pada setiap bulan 10 Muharram atau 10 Suro dengan tradisi buka luwur, kelambu. Makam Sunan Kudus. Hail Sunan Kudus yang dimulai dengan tradisi buka luwur, kelambu. Makam Sunan Kudus dan dilaksanakan setiap 10 Muharram atau 10 Syuro tahun ini terlihat berbeda. Sumber, https://www.nu.or.id/daerah-hail tanda hubung Sunan tanda hubung Kudus tanda hubung dan tanda hubung tradisi tanda hubung buka tanda hubung luwur tanda hubung 2020 tanda hubung hindari tanda hubung kerumunan tanda hubung N7 LDV. Buka luwur merupakan salah satu acara adat yang unik. Kata luwur sendiri berarti makam. Kegiatan dalam buka luwur adalah menggantikan kain kelambu penutup makam yang dilakukan setahun sekali. Dalam acara buka luwur ini terdapat acara pembagian nasi dan kain bekas tutup makam yang lama. Bagi masyarakat yang bisa mendapatkan nasi serta kain tersebut percaya bahwa akan dapat keberuntungan. Motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani 1. Untuk mengingat mati dan akhirat 2. Untuk mendoakan 3. Untuk mendapatkan keberkahan 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ke makam orang tua. Makam Sunan Kudus banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Kudus saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di komplek pemakaman belakang Masjid Kudus. Makam Sunan Kudus selalu ramai dipadati peziarah dengan tradisi buka luwur setiap tahun yang diperingati tiap bulan 10 Muharram atau 10 Suro. Tradisi dandangan adalah sebuah tradisi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan puasa yang dilakukan di area antara Simpang 7 Kudus hingga Menara Kudus. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Sunan Kudus, maka segala hajat pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Sunan Kudus diberi kemudahan mencari rezeki, diberi kemudahan dalam mencari ilmu, dan diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Kudus diantaranya, jenang Kudus, madu mongso, keciput, jangklong, kopi muria, kacang bawang sumber gelis, rengginang, sirup parijoto, kopi jetak, intip ketan.
Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, beliau adalah putra dari Al-Imam Al-Alamah Al-Ararif Billah Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtud Duror, dan ayahnya dari Habib Anis Solo. Beliau dikenal sebagai ulama yang penuh teladan, tangannya tidak lepas dari tasbih, juga dikenal sangat menghormati tamu yang datang kepadanya. Habib Alwi tidak pernah disusahkan oleh harta benda. Meski tidak kaya, ketika mengadakan acara hail atau maulidan, ada saja rezeki yang didapatnya. Allah telah mencukupi rezekinya dari tempat yang tidak terduga. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi lahir di Seiwon tahun 1913, merupakan anak bungsu dari pasangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika berusia 22 tahun itu ditinggal wafat ayahnya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Simtud Duror, pada tahun 13.331 H, 1913 M. Kota Seiyun, Hadramaut, Yaman. Guru-guru beliau diantaranya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, tahun 1285 sampai tahun 1376 H, tahun 1865 sampai tahun 1956 M, di Gresik. Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, tahun 1303 sampai tahun 1376 H, tahun 1883 sampai tahun 1956 M, di Jombang. Habib Ja'far bin Syaikan, tahun 1289 sampai tahun 1374 H, tahun 1878 sampai tahun 1954 M, di Pasuruan. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal 1373 H, tanggal 27 November, tahun 1953, dan dimakamkan di sebelah selatan Masjid Riyadh Solo sesuai dengan wasiat Habib Alwi. Makamnya sekarang banyak diziarahi para habib dan muhibin yang datang dari berbagai kota. Beliau dikenang sebagai ulama yang penuh teladan, tangannya tidak lepas dari tasbih, juga dikenal sangat menghormati tamu yang datang kepadanya. Habib Alwi pun tidak pernah disusahkan oleh harta benda. Meski tidak kaya, ketika mengadakan acara hail atau maulidan, ada saja uang yang didapatnya. Allah SWT telah mencukupi rezekinya dari tempat yang tidak terduga. Hail Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi diperingati tiap tahun pada bulan Rabiul Akhir. Motivasi ziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani 1. Untuk mengingat mati dan akhirat 2. Untuk mendoakan 3. Untuk mendapatkan keberkahan 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ke makam orang tua. Makam Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Solo saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di sebelah selatan Masjid Riyadh. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, maka segala hajat pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi diberi kemudahan mencari rezeki, diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian, diberi kemudahan dalam derajat, diberi kemudahan dalam memperoleh keturunan anak yang soleh dan solehah. Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Solo diantaranya, serabi notosuman, batik Solo, barang antik, serundeng, emping melinjo, ampiang, blangkon Solo, Solo floss roll, brem Solo, bakpia.